Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati yaitu guru kita Komando Ustaz Ahmad Sanusi, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan selalu dijadikan umurnya yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta ilmunya yang selalu ditransfer bisa manfaat buat kita semua. Dan juga para jamaah sekalian yang mudah-mudahan alhamdulillah duduknya kita pada malam hari ini selalu mendapat ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makalah ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wal maqalatu salisatu, dan maqalah yang ketiga, qala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Telah berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, semoga meridai Allah kepada Abu Bakar Siddiq, inna iblisa qa'imun amamaka yakuduka ilal batil. Sesungguhnya iblis berdiri di depan kamu menuntun iblis kepadamu kepada yang batil. Wa nafsa an yaminika, dan nafsu berdiri di sebelah kananmu, an ay mutajawizatun, yakni yang melewatkan, makana yaminika fil julusi ila makanin akhara, yang melewatkan pada tempat sebelah kananmu, fil julusi ila makanin akhara, dalam duduk kepada tempat yang lain. Wal hawa an yasarika, dan hawa berada di sebelah kirimu, ay mutazawizun makana yasarika ila makanin akhara, yakni yang melewatkan pada tempat sebelah kirimu ke tempat yang lain. Wa dunya min khalfika, dan dunya berada di belakangmu, ay mutajawizatun makanan khalqika, yakni yang melewatkan pada tempat di belakangmu, ila makanin akhara, ke tempat yang lain. Wal a'dha'a min haulika, dan anggota-anggota badan berada di sekitarmu, ay mutajawizatun, yakni yang melewatkan makanan pada tempat, haulaka ila makanin akhara, di sekitarmu ke tempat yang lain. Wal jabbara fawqaka, dan Allah yang maha perkasa berada di atasmu, yakni biqadrika la bil makanin, yakni dengan kekuasaan bukan dengan tempat. Listihalatihi, karena mustahil ada tempat, alaihi kepada Allah Ta'ala, alaihi ta'ala. Fallahu yakhuruka ila muradihi, fallahu yakhuruka ila muradihi, maka Allah Ta'ala yang memaksamu kepada
yang dikehendaki. Fa iblisu la'nahullahu yad'uka ila tarkid din, maka iblis itu semoga dilaknat oleh Allah menyeru iblis kepadamu kepada meninggalkan agama ayy syariah, yakni syariat, wan nafsu, dan nafsu itu ayil amaratu bisu'i, yakni yang banyak menyuruh dengan kejahatan. Yad'uka ilal ma'siyati, menyeru nafsu kepadamu kepada perbuatan maksiat. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daraballahu taala, telah membuat Allah taala masalan siratan mustaqima, suatu contoh, yaitu suatu jalan yang lurus, wa ala janbi sirati surani fihi abwabun, dan di atas dua pinggir jalan itu ada dua pagar. Pada kedua pagar itu mufattahatu, ada beberapa pintu yang dibukakan. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun, dan di atas pintu-pintu itu ada tutup, ada hijab gitu. Wa 'ala babi sirati da'in, yang ditutupkan, yang diturunkan, dan di depan pintu jalan itu ada yang menyeru. Yaqulu, berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an, masuklah kamu sekalian ke jalan ini semuanya. Wala tata'arrazu wada'in yad'u min fawqis sirati, dan janganlah menyimpang kalian, dan ada yang menyeru, yang menghimbau dari atas jalan itu. Fa idza aradal insanu, maka apabila ada orang ayyaftaha syai'an, fa idza aradal insanu ayyaftaha syai'an, maka apabila ada orang mau membukakan sesuatu, min tilkal abwab, daripada pintu-pintu itu, qala, maka ia berkata, wayahaka la taftahu fa innaka in taftahu talizhu, celakalah kamu, janganlah engkau membuka pintu itu, karena sesungguhnya engkau jika membuka pintu itu tentu engkau akan masuk. Fassiratul Islam wassurani, maka jalan itu ialah agama Islam, dan dua pagar itu hududullah, ialah batas-batas Allah. Wal ababul mutfattahatu maharamullah, dan pintu-pintu yang dibukakan itu ialah maharaman Allah, pengharaman Allah. Wa dzalika da'i ala ra'sis surati kitabullah, dan yang menyuruh di muka jalan ialah kitab-kitab Al-Qur'an. Wadda'i min fawqi wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin, dan yang menyeru di atas jalan ialah penasihat Allah dalam hati setiap orang muslim. Rawahu Ahmad wa Muslim, hadis yang dirawatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sini dikatakan iblis itu berdiri, iblis itu ada di depan, iblis itu ada di belakang, ada di kiri, ada di kanan. Itu iblis. Iblis itu selalu menggoda kita, Pak. Iblis itu selalu menggoda kita dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan kita dijaga sama iblis. Dalam hal kebaikan kita selalu dihalangi sama iblis. Nggak boleh kita menuju kepada kebaikan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya ahli ibadah, saya orang yang paling kuat ibadahnya, iblis lebih kuat ibadahnya. Makanya iblis itu ketika sebelum dikeluarkan dari surga, dari dalam surga, iblis minta sama Allah, ya Rabb, aku mau dikeluarkan dari dalam surga, tetapi aku minta beberapa permintaan. Izinkan aku ketika keluar dari surga, hidupkan aku sampai nanti yaumil kiamah. Itu yang pertama. Yang kedua kata iblis apa? Izinkan aku untuk menggoda semua cucu cicit anaknya Nabi Adam semua, keturunannya Nabi Adam, digoda sampai hari kiamat itu nanti. Kemudian iblis minta sama Allah agar masuk ke dalam aliran darah setiap manusia. Iblis masuk ke dalam setiap aliran darah kita, Pak. Makanya kita kenapa ketika kita mulai sholat, ketika kita mulai takbiratul ihram, kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Minta kita keridhaan Allah. Kita minta dijauhin, atau sebelum kita memulai takbiratul ihram kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta perlindungan sama Allah.
Karena jangankan kita bahasanya jalan yang buruk, jalan yang nggak bener. Jalan yang nggak bener emang udah didemenin sama iblis. Jalan yang kagak bener, jalan yang bener kita masih digoda sama iblis. Sholat kita dibikin acak-acakan sama iblis, wudhu kita dibikin acak-acakan sama iblis, ngaji kita, duduknya kita, kumpulnya kita dengan orang-orang soleh nggak dikasih sama iblis, nggak suka iblis. Padahal iblis orang ahli ibadah. Tapi iblis dikeluarkan. Kenapa? Karena ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, maka iblis nggak mau. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Aku ini lebih mulia, aku ini lebih baik daripada Adam. Ketika Allah perintahkan iblis, wahai iblis, kau tunduk sujud kepada Adam. Iblis ngomong, iblis berkata, Anna khairu minhu khalaqtani min nar. Aku ini lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kenapa aku harus sujud sama Adam? Tuh, makanya iblis enggak mau. Sampai murka Allah dikeluarkan iblis. Padahal iblis itu orang yang ahli ibadah. Iblis yang tidak pernah kenal lelah ketika dia ibadah. Iblis itu penjaga pintu surga. Dalam satu riwayat kitab dijelaskan bahwa iblis itu penjaga pintu surga selama 40.000 tahun. 40.000 tahun iblis menjaga pintu surga. 80.000 tahun iblis itu bersama para malaikat-malaikatnya Allah. Dan 14.000 tahun iblis bersama para malaikat tawaf di aras. Itu iblis. Makanya iblis ahli ibadah. Makanya iblis itu dikeluarkan dari surga dengan sebab dia tidak mau bersujud kepada Allah. Padahal Allah yang memerintahkan. Makanya kalau kita bilang, aduh saya ahli ibadah, belum tentu yang orang ahli ibadah itu, Masya Allah. Kalau orang merasa dirinya ahli ibadah, merasa dirinya ahli sodaqah, merasa dirinya ahli ilmu, berarti orang itu telah sombong. Berarti sombong, takabur termasuknya. Berarti emang ini yang ditunggu sama iblis nih, orang-orang yang punya hartanya banyak, kemudian dia mengatakan aku yang sudah berusaha. Orang yang punya otaknya cerdas, kualitas keilmuannya mumpuni, pokoknya segala macam, wah udah hebat, kategorinya otaknya udah luar biasa. Sampai dia ngomong, kalau bukan karena saya nggak bakal bisa nih, gitu. Makanya hati-hati, Pak. Ketika kita mengucapkan sesuatu, ketika kita ngomong, ya kalau bukan karena saya ini nggak bakal terjadi, nggak bakal bisa, berarti merasa diri kita orang yang sombong. Kalau kita sudah takabur, kita yang sombong, kita merasa diri kita orang yang hebat, berarti kita adalah termasuk golongan daripada iblis, laknatullah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min. Makanya iblis, hati-hati. Sholat kita disempurnakan, ibadah kita disempurnakan. Jadi sempurnanya ibadah ini yang kita harus sempurnakan nih ketika kita duduk di majelis ilmu, kumpul bersama orang-orang soleh. Ya termasuk diri saya bukan termasuk orang yang berilmu, belum ada apa-apanya. Kita semua di sini berkumpul untuk belajar semua, mengkaji, mempelajari apa yang belum kita ketahui. Termasuk saya masih belajar. Itu makanya nggak ada yang hebat, Pak. Nggak ada yang hebat. Semua yang paling sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu wal jabbaru fawqaka, ya'nil bi qadri la bil makan listihalatihi alaihi ta'ala. Dan Allah itu maha perkasa, berada di atasmu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berada di atasmu, yakni dengan kekuasaan, bukan dengan tempat, karena mustahil Allah itu memiliki tempat. Ini satu hal. Jangan sampai kita juga ngomong Allah itu ada di atas nih. Hati-hati. Dari mana? Apa namanya? Ibadah kita kadang-kadang ngucap alhamdulillah nih, semua alhamdulillah benar ucapnya. Tapi kadang-kadang alhamdulillah karena yang di atas nih. Ini hati-hati. Jadi Allah itu nggak punya tempat, Allah itu nggak bisa diserupakan dengan yang lain, nggak bisa disamakan. Mukhalafatul lil hawadis, nggak bisa Allah. Jadi jangan kita sembarangan ngucap kita nih Allah ada di atas. Di atas apa, cicak? Atas apa? Nggak ada.
Kalau ngucap Allah nggak usah malu-malu, Pak. Ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena di atas. Sama siapapun kita, kalau kita ngomong bicara kuda kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Pak. Jangan bilang yang di atas. Ini karena yang di atas nih, karena yang di atas. Benteng di atas. Itu. Makanya hati-hati. Ini jangan sampai, ini pun bisa melencong gitu, melenceng ketauhidan kita. Ini hati-hati, makanya jangan sampai keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah ini dengan ucapan kita yang sedikit, yang sederhana menurut kita, ternyata itu bisa menyimpang dalam ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min. Makanya yang penting ibadah kita, bagaimana ibadah kita yang sempurna. Bagaimana kesempurnaan di dalam ibadah kita agar ibadah yang kita kerjakan ini minimal sempurna. Sempurna ibadah kita, sempurna sholat kita, sholat wajib kita, sholat sunnah kita. Makanya dalam kaidah usul fikih dikatakan, sering saya sampaikan, malal yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Gitu. Tidak akan sempurna satu perkara kecuali tidak akan sempurna satu kewajiban kecuali dengan satu perkara. Dan satu perkara itu yang akan bisa menyempurnakan kewajiban itu. Sholat wajib. Tapi kalau sholat kita enggak pakai wudu, maka enggak akan sempurna sholat kita, enggak sah sholat kita, enggak ada wudunya. Makanya bagaimana kita bisa menyempurnakan sholat dengan wudu? Bagaimana kita bisa mencari hukum-hukum tentang wudu? Bagaimana syarat sahnya wudu, rukun wudunya, mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya yang harus kita jalankan untuk bisa menyempurnakan sholat? Perkara yang bisa mewajibkan kesempurnaan wudu itu adalah dengan kita duduk di majelis ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Tanpa adanya ilmu, mardudah la tuqbalu, tidak akan sempurna, ditolak oleh Allah, la tuqbal, enggak diterima, rusak. Fa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatu la tuqbalu. Pekerjaan perbuatan yang kita jalankan, baik itu dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak bisa dengan ilmu, nggak ada ilmunya, maka mardudah, rusak, la tuqbal, ditolak sama Allah. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min. Coba kalau kita nggak punya ilmunya, Pak, sholat aja, tumaninahnya nggak tahu mana yang wajibnya, mana yang sunnahnya, mana yang rukunnya, mana rukun qalbi, mana rukun qauli, mana rukun fi'linya. Kemudian di dalam wudunya, mana wudu yang benar-benar sempurna, wudu yang bisa menyempurnakan sholat kita. Itu makanya jangan sampai hal yang sekecil menurut kita kemudian kita gampangin, kita sepelekan. Istinja aja, kencing, buang hadas kecil, air kecil, kita sembarangan aja, Pak. A'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kita enggak sempurna. Buang air kecil, kita berdiri, enggak duduk, enggak dengan ilmu, maka kita akan dapatkan siksa dari Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ada di hukum-hukumnya, hukum fikihnya ada yang harus kita pelajari. Makanya jangan sampai ini Allah ingat apa? Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kepada kita bahwa iblis itu ada di depan, iblis itu ada di belakang, iblis itu ada di kanan, di kiri, selalu menggoda kita. Bahkan iblis bisa masuk ke dalam aliran darah kita, menggoda kita, terus ngegodain kita. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita pertama mau habis wudu udah mau sempurna banget perasaan itu udah sempurna banget, Allahu Akbar. Pas udah takbir baca Fatihah, waduh, Fatihah udah acak-acakan tuh, udah inget kemana-mana. Apalagi urusan dunia kita ingat tuh, Allahu Akbar, udah dunia kita inget ini. Aduh, ini nih ada aja tuh yang diinget tuh. Ketika kita mulai takbiratul ihram, ketika kita udah mulai membaca suratul Fatihah, makanya kita sempurnakan suratul Fatihahnya. Makanya jangan sampai rusaknya ibadah kita dengan sebab kita tidak bisa menyempurnakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak pelajari apa yang kita tidak tahu. Itu makanya bisa sempurna sholat kita karena wudu. Wudu kita bisa sempurna ya karena memang kita bisa mempelajari ilmu-ilmu tentang wudunya.
Makanya mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama nih ibadah ini kita sudah mau masuk lagi bulan Sya'ban. Ini akhir Rajab nih, akhir Rajab masuk bulan Sya'ban. Sebentar lagi udah masuk bulan Ramadan. Kita berharap, harapan kita bulan Ramadan ini kita sampai umur kita. Makanya yang belum kira-kira sempurna, yuk kita sempurnakan ibadah kita. Dari mulai saat ini, detik ini, harusnya dari kemarin-kemarin tuh kita sempurnain. Jadikan Ramadan kita Ramadan yang terakhir buat kita. Karena kita nggak tahu apakah kita sampai usia kita di bulan Ramadan. Harapan kita sampai. Kita berharap, ya Allah, sampaikan usia saya di bulan Ramadan. Bahkan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jangan kita, Nabi saja yang sudah dimaksum, Nabi saja yang sudah benar-benar mendapatkan pertolongan Allah, jaminan masuk surganya Allah, Nabi masih baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Nabi sebelum masuk bulan Rajab, mau masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan dengan para sahabat, diajarkan oleh baginda Nabi, kemudian Nabi berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, sampai ya Allah berkahkanlah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadhana, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Itu Nabi. Apalagi kita yang masih berumuran dosa, banyak dosa kita, yang kecil, yang besar. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kita, Pak. Jadi ayo kita sempurnain apa yang kurang dari ibadah kita, apa yang kita belum ketahui, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita ketahui. Ayo, mumpung masih bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban turfa'ul a'mal, bulan diangkatnya amalan. Diangkat semua amalan-amalan kita, diganti dengan baru. Nanti tanggal 15 Sya'ban diangkat semua amalan kita nih, tinggal nunggu. Makanya kita perbaiki, kita sempurnakan. Sama, saya pun pribadi ayo sama-sama kita perbaiki. Apalagi saya banyak dosanya, ngomong mulu. Itu makanya kita sama-sama kita perbaiki, kita sempurnakan ibadah kita untuk bisa istiqamah dalam keimanan dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis lagi ngajak kita nih, Pak. Ayo, udah nggak usah ibadah mah. Udah Ramadan mah, udah bulan Sya'ban mah nggak usah. Ya udah, ayo terus tuh lagi digoda. Masuk ke dalam urat nadi kita, masuk ke dalam aliran darah kita tuh iblis. Ayo ngegoda. Yang kanan ngajak kebaikan, yang kiri aduh ntar dulu dah, masih ada besok, udah nggak usah, ntar aja habis lebaran kalau panjang umur, udah nggak usah nanti aja. Ayo terus tuh iblis ngegoda kita, depan belakang kiri kanan digoda kita dengan iblis. Mana yang iblis tidak bisa menggoda kita? Yang pertama, ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan kita munajat kepada Allah. Iblis nggak berani, Pak. Ada iblis, ada dua iblis yang tidak berani dia menggoda kita. Ketika kita mengangkat kedua belah tangan kita, kita munajat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dalam sujud, bersujud kepada Allah, kemudian kita dalam hati kita terus bermunajat kepada Allah. Nggak berani iblis menggoda kita dalam sujud. Makanya di dalam sujud kata Syekh Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, a'radul a'zam ala mawadihil aqdam. Sujud itu adalah tempat tertinggi. Tempat tertinggi kita itu adalah sujud kita, munajat kita kepada Allah. Sujud kita mohon kepada Allah. Bangun dari sujud apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni ya Allah kasihilah aku, wazburni ya Allah tutuplah segala kekuranganku, tutuplah aibku, warfa'ni angkatlah derajatku, warzuqni berilah rizki kepadaku, wahdini berilah petunjuk kepadaku, wa'afini sehatkan aku, wa'fu anni maafkan aku. Sempurna Pak ibadah kita. Makanya tumanina rukunnya ya tuh. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bangun dari sujud kita minta ampun kepada Allah,
Bangun dari sujud kita minta diangkat derajat oleh Allah. Bangun dari sujud kita minta ditutup aib dan kekurangan kita. Bangun dari sujud kita minta diberikan hidayah, petunjuk kepada Allah. Bangun dari sujud kita minta rizki kepada Allah. Bangun dari sujud kita minta dikasihi sama Allah. Bangun dari sujud kita minta disehatkan sama Allah. Bangun dari sujud kita minta dimaafkan oleh Allah. Tuh, makanya ayo kita sempurnain. Jangan kita merasa diri udah ibadah masih ada besok kalau umur kita panjang. Kalau umur kita batasnya sampai di bulan Sa'ban, wallahu alam. Nggak ada yang tahu. Kita berharap doa itu cuma wasilah sebab kita munajat kepada Allah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kita minta, ya Allah berkahin saya bulan Rajab, bulan Sa'ban, sampaikan usia saya sampai bulan Ramadan. Itu permintaan kita. Apa ditolak sama Allah? Enggak ada yang doa ditolak sama Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoa niscaya akan kukabulkan kata Allah. Apakah umur kita disampaikan? Wallahu a'lam. Rahasia Allah. Bicara keberkahan, Allah pasti akan berikan keberkahan. Tapi bicara umur, itu adalah rahasia Allah. Yang pasti ikhtiar kita, munajat kita, doa kita, usaha kita tetap untuk bisa memperbaiki segala kekurangan kita, menyempurnakan ibadah kita sampai kita nanti sempurnain ibadah kita istiqomah di bulan Ramadan. Apalagi sebelum nanti masuknya Sa'ban, nisfu Sa'ban. Semua amalan kita diangkat sama Allah. Ayo kita sama-sama apa yang kurang dalam diri kita. Jangan merasa diri kita, ya Allah udah cukup lah saya mah. Udah nggak perlu ini lagi, udah saya mah udah terus ayo perbaikin. Jadikan Ramadan ini terakhir buat kita. Yakin kita bisa ketemu lagi bulan Ramadan. Ini kita punya orang tua, kita punya keluarga, kita punya saudara, punya anak, punya keturunan. Munajat kita kepada Allah, makanya perbaiki ibadah kita, sempurnakan ibadah kita. Yang harapan kita adalah Ramadan tahun ini Allah berikan kesempurnaan dalam taat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini kita kita benar-benar jangan, ini kadang-kadang kendor. Yang belum puasa kemarin punya utang, ayo dibayar, jangan didiamin aja. Bayar sebelum habis. Nisfu Sa'ban udah habis, nanti tuh amalan diangkat lagi tuh, diganti nanti amalan-amalan yang baru. Makanya harus kita persiapan. Sa'ban ini kan benar-benar di antara Ramadan dan bulan Rajab, di pertengahan. Itu di tengah-tengah. Jadi benar-benar harus kita perbaiki kekurangan kita, perbaikin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis lagi ibarat nadangin lagi, ditadangin iblis nih, nadangin kita. Siapa yang mau maksiat, atau siapa nih, apalagi puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan mudah-mudahan aja puasanya adem. Jangan puasa yang panas, yang adem aja kadang-kadang kaki masih nangkring di di bangku warteg. Masih ada yang nangkring di warteg. Coba kita sempurnakan ibadah kita kepada Allah. Minimal walaupun kita nggak puasa, tolong hargai dan hormati orang yang puasa. Ini kagak puasa, nggak ngormatin orang puasa, ngelepus saja, ngerokok aja. Masya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillahi min. Mudah-mudahan kita sempurna puasa kita tahun ini. Ayo yang kemarin-kemarin nggak puasa, yang tahun kemarin kurang puasanya, ayo kita fullin puasa kita. Tambal-tambal indah kita sempurnakan ibadah puasa kita. Jangan mentang-mentang puasa bisa diganti, udah ntar aja lah dikodok. Ntar aja lah habis lebaran puasa lagi. Syukur-syukur panjang umur. Kalau nggak panjang umur, dicabut umur kita. Nggak ada yang tahu. Kalau meninggalnya pada saat lagi puasa, kalau lagi nggak puasa, kalau puasa kita masih banyak kodoknya, masih banyak utangnya, masih puasa setengah-setengah kita. Niatin dalam hati kita, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kalau emang Allah kasih kekuatan buat kita jalanin puasa, mau panas kayak apapun, mau terik kayak apapun, mau haus kayak apapun, kalau memang kita udah niat istiqomah, benar-benar yakin, maka puasa kita akan kuat. Kalau emang kita setengah-setengah puasa mah, aduh mana panas banget ini, kerjaan berat banget kayak ini, aduh batal aja lah.
Besok dari kodok tuh, berarti setengah-setengah kita puasanya. Udah niatin karena Allah. Ketika kita sudah niat nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sunnati lillahi ta'ala, niatin karena Allah. Makanya keimanan dan ketakwaan yang sempurna itu adalah benar-benar kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Ghazali? Ma yazidu fi haufika minallahi ta'ala. Tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yazidu fi ma'rifatika fi ibadati rabbik. Tingkatkan segala kualitas ibadah kita yang semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ma yazidu fi basiratika bi'unika bi nafsik. Tingkatkan kualitas diri kita, evaluasi kekurangan kita, jangan kita evaluasi orang lain, jangan kita introspeksi kekurangan orang. Muhasabah diri kita, tahun kemarin saya masih kurang, tahun ini saya harus sempurnain. Ya, si bulan kagak puasa-puasa kemarin tuh mampus sekali, nggak mau puasa-puasa. Wah, tuh, jangan, kita introspeksi diri kita, introspeksi kekurangan kita. Apakah kita sudah sempurna puasa kita? Apakah kita sudah sempurna ibadah kita? Karena tingkat keimanan yang sempurna, kata Imam Ghazali, adalah orang yang bisa mengintrospeksi dirinya, muhasabah diri, yang selalu bisa mengevaluasi dirinya, bukan mengevaluasi dan mengintrospeksi orang lain. Kalau sudah bisa mengintrospeksi orang lain, ketika kita mengevaluasi kekurangan orang lain, ketika kita sudah mengintrospeksi kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, berarti kita sendiri yang memiliki kekurangan dan kelemahan itu. Itu setiap kita mengintrospeksi orang lain berarti introspeksi diri kita. Kita ngejelekin orang lain berarti diri kita menjelekkan diri kita sendiri. Introspeksi diri kita, maka kesempurnaan iman kita, kesempurnaan takwaan kita kepada Allah adalah dengan kita mengevaluasi diri kita, muhasabah diri. Apalagi masuknya nanti bulan Sya'ban, akhir daripada bulan Rajab, semoga bulan Ramadan Allah berikan kesempurnaan dalam ibadah kita. Yang penting mah ibadah kita sempurna, sholat kita sempurna, yang wajib sempurna, yang sunnah sempurna, semuanya sempurna. Ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh yang kita harapkan adalah bisa sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jangan sampai iblis masuk aliran darah kita, menghasut kita, menggoda kita, sehingga kita tidak taat kepada Allah. Kita jauh dari Allah, jauh dari orang-orang soleh, jauh daripada orang-orang yang berilmu. Menjauhkan kita majelis ilmu. Udah nggak usah deketin majelis ilmu ya, orangnya begini-begini. Ada aja tuh, ada aja kalau majelis ilmu. Gua nggak demen banget tuh gini nih. Itu iblis tuh. Iblis kalau orang yang sering menghasut, orang yang sering ngegoda, orang yang sering ngajak dalam hal yang tidak baik, hal dalam kejahatan, kemaksiatan, berarti itu iblis. Kalau sudah satu orang ngajak tidak baik, ngajak kemaksiatan, kemudian ngikut, berarti sama juga iblis. Kita banyak ibadah menurut kita, iblis lebih banyak ibadahnya. Makanya iblis minta izin sama Allah, ya Rabb, izinkan aku masuk ke dalam aliran darahnya setiap anak cucunya Nabi Adam. Biar apa? Biar keturunannya semua tersesat. Bahkan ketika iblis masuk dalam aliran darah kita, disitulah iblis menghasut hati kita biar berbuat syirik, berbuat musyrik, berbuat yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam iman dan ketakwaan kepada Allah, dalam taat dan ibadah kepada Allah. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman Islam kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan disampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wal hawa yad'uka ila syahawati wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullah, Allahumma shalli Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sayyidina sayyidina Rasulillah ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im kasiran thayyiban mubarakan fi kulli halin hamdan yu'afina wa kafiyan mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawaddat 'ala da'watik. Allahumma nusri sudarana fi ad-iman bik بجمالك وجلالك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك وعلى عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنة ما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم نبي وعلى آله وصحبه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.